Intinya, kalau ingin memberikan volume pada payudara atau membesarkan payudara, saran saya lebih baik ke dokter spesialis bedah plastik. Itu jauh lebih baik. Silahkan dikonsultasikan saja apa yang terbaik untuk tubuh kalian. Ini tuh benar-benar viral di akun-akun dokter ataupun influencer-influencer. Apa itu? Sekarang lagi rame banget masalah filler payudara. Jadi digadang-gadang fungsinya dari filler payudara itu untuk membesarkan volume payudara. Dan sebenarnya ini dilakukan oleh oknum ataupun beberapa orang yang bukan dokter yang sangat berani untuk melakukan tindakan ini. Saya ambil foto ini dari IG Kortugi. Di sini dipaparkan mengenai bagaimana akibatnya kalau kita melakukan filler payudara atau tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter yang berkompeten. Seperti saya pernah sebutkan di video yang sudah lama sekali mengenai filler, bahwa filler tersebut sebaiknya dilakukan oleh dokter yang sudah paham sekali mengenai anatomi tubuh, mengetahui bagaimana teknik penggunaannya, dan kemudian berapa kadar hyaluronic acid yang harus disuntikan di bagian-bagian tertentu itu sangat berbeda-beda. Dan masalahnya filler payudara ini adalah bukan pilihan yang tepat untuk membesarkan payudara. Sebabnya kenapa? Karena filler payudara mengakibatkan berbagai resiko. Seperti contoh nih, misalnya ada kelainan di payudara, ketika kita lakukan mamografi, itu tidak akan tampak. Misalnya ada massa ataupun ada cancer, itu tuh tidak tampak ketika kita melakukan tindakan mamografi. Dan ini sudah disebutkan dalam case report Complication and Radiologic Feature of Breast Augmentation via Injection of Aquafilling Gel dari Min Jison dan kawan-kawan di dalam Journal of Ultrasound in Medicine di tahun 2017, dan kasus terjadinya migrasi dan infeksi berulang pada tindakan filler payudara banyak sekali ditemukan oleh dokter-dokter bedah plastik di luar sana. Dan ternyata filler payudara ini juga bukan heboh di dalam negeri saja, ternyata di luar pun juga sudah menjadi masalah. Nah, kita ketahui bahwa filler ini adalah isinya hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini fungsinya untuk memberikan koreksi atau memberikan volume pada bagian tertentu daripada tubuh, baik wajah ataupun bagian tubuh yang lainnya. Namun filler pada payudara itu belum FDA approved. FDA ini adalah suatu badan seperti BPOM lah kalau misalnya di Indonesia, yang dia menyetujui tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ataupun yang tidak bisa dilakukan di dalam suatu treatment. Dari peneliti Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery pada International Surgery of Case Report oleh Roberto Grella dan kawan-kawan tahun 2015, di sini dinyatakan bahwa mereka, para spesialis bedah plastik, sering sekali mendapatkan pasien untuk melakukan rekonstruksi pada payudaranya akibat tindakan dari filler payudara. Hal ini disebabkan banyaknya personil yang tidak berlisensi dan tidak terlatih dalam melakukan prosedur ini. Selain itu, tidak adanya undang-undang yang membatasi tindakan atau prosedur tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwa filler yang bagus itu tidak ada yang murah. Jadi kita harus hati-hati sekali. Bahkan saya lihat di marketplace, ini saya tampilin di sini, harga satu jerigen filler itu harganya 3 juta. Sementara filler yang bagus itu kisaran 1 milinya adalah 3-5 juta atau bahkan lebih dari itu. Nah, bayangin aja kalau misalnya untuk payudara biasanya kita butuh 100 bahkan lebih dari itu, 100 ml maksud saya. Kalau menggunakan filler yang bagus aja 100 ml dikali 3 juta aja itu tuh udah 300 juta. Nah, ini kita berapa juta untuk melakukan filler dengan oknum-oknum yang tidak berlisensi, yang kita nggak tahu cairan apa yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Udah deh, baiknya tuh nggak usah aneh-aneh karena ini adalah aset tubuh kita dan yang penting itu adalah untuk kesehatan kita. Kalau sampai terjadi nekrosis atau pembusukan pada jaringan dari payudara, kita udah nggak bisa buat apa-apa lagi.
Jadi, filler itu sebenarnya selama ini bisa dilakukan di daerah wajah seperti di daerah temporal, daerah bawah mata, dagu, smile line, ataupun daerah-daerah lainnya yang sudah banyak dilakukan penelitian. Jadi, kita sebagai customer ataupun pasien kita harus bijak dalam memilih treatment, dalam memilih dokter yang tepat untuk melakukan perawatan atau tindakan-tindakan tersebut. Setidaknya dia sudah sangat kompeten lah di dalam bidang itu. Intinya, kalau ingin memberikan volume pada payudara atau membesarkan payudara, saran saya lebih baik ke dokter spesialis bedah plastik, itu jauh lebih baik. Silahkan dikonsultasikan saja apa yang terbaik untuk tubuh kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di jurnal dan tips Dokter Ika berikutnya.